Pada pertemuan kali ini kita belajar desain media interaktif untuk bagian awal pembelajaran Adobe Flash CS6, utamanya yaitu di bagian tombol. Secara prinsip, untuk membuat media interaktif pasti membutuhkan tombol. Tombol di sini ada beberapa fungsinya, diantaranya yaitu untuk berpindah ke bagian frame dan untuk berpindah ke bagian skin. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita buka aplikasi Adobe Flash CS6. Setelah muncul, kita lanjutkan ke pemilihan ActionScript 2. Karena di sini kita masih menggunakan ActionScript 2. Nah, untuk memulai pembuatan tombol, pastinya ada halaman yang nanti akan diakses. Contoh yang pertama yaitu kita membuat layer halaman. Berikutnya ada layer tombol. Dan satu lagi layer script. Nantinya ini akan digunakan untuk pembuatan media interaktif. Untuk memulai membuat halaman, kita klik frame ke 1, lalu kita pilih insert keyframe, dan kita ulangi lagi sejumlah frame yang kita inginkan. Misalkan kita punya 4 halaman, maka kita perlu 4 buah frame. Nah, di frame pertama kita coba membuat untuk tampilan. Berikutnya kita juga membuat bagian yang nantinya akan kita tempatkan sebuah tombol. Di materi ini kita ubah dulu menjadi convert to symbol, menjadi grafik. Kita namai G1, ini hanya contoh. Berikutnya ini juga kita convert to symbol, kita namai G2, bentuknya grafik, klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat hal yang sama di bagian frame-frame berikutnya. Bagaimana caranya? Tinggal di copy. Nah, cara seperti ini boleh, atau cara lain yang lebih cepat juga bisa. Contohnya yaitu membuat satu, lalu dikasih frame. Saya contohkan di sini seperti ini. Nah, ini saya disable dulu. Saya buat satu. Nah, berikutnya convert to symbol. Oke, saya buat lagi. Seperti ini. Lalu convert to symbol pakai grafik. Nah, tinggal dikasih klik kanan insert keyframe. Maka kita tidak perlu melakukan copy berulang kali. Nah, itu salah satu contoh. Nah, apabila sudah ada seperti ini, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita membuat teks dulu untuk keterangan yang di sini. Nah, teksnya kita rubah warnanya
dan kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita pindah posisinya. Nah, misalkan ini halaman 1. Untuk berikutnya, tinggal kita copy, kita paste ke yang lain. Dan kita atur posisinya serta kita tentukan nama halamannya. Nah, apabila sudah ada 1, 2, 3, 4 halaman, maka kita, nah, setelah seperti ini, baru kita beralih ke layer tombol. Kita buat tombol menggunakan rectangle tool, lalu kita buat seperti ini. Kita convert to symbol. Convert to symbol, kita pilih button. Kita beri nama B halaman 1. Klik OK. Nah, sudah ada. Oke. Nah, akan berubah seperti ini. Lalu kita beri teks. Halaman 1, warna teks kita rubah. Lalu kita sesuaikan penempatannya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa menduplikasi. Kita buat tombolnya sejumlah halaman yang ada. Lalu kita rename sesuai nama halamannya. Nah, format sudah selesai, maka di semuanya akan dimunculkan halaman ini. Untuk selanjutnya, kita coba tes menggunakan Ctrl Enter. Maka proses halaman ini akan berjalan secara terus-menerus karena tidak ada perintah berhenti di sini. Untuk menerapkannya yaitu klik pada script, lalu klik kanan di frame pertama, klik action. Pada pilihan global function ada timeline control, kita pilih stop. Klik 2 kali sehingga tampil di area script. Nah, kita lihat. Nah, otomatis sudah diam dan berada di halaman 1. Oke, selanjutnya yaitu mengkoneksikan tombol dan halaman. Caranya kita masuk ke klik tombol yang kita maksud. Lalu kita klik kanan tombol tersebut, lalu pilih action. Nah, di sini kita ketikkan perintah yang digunakan untuk mengakses halaman. Utamanya yaitu strukturnya seperti ini. Ada perintah on dalam kurung. Kita pilih yang release. Ketika tombol ditekan dan dilepaskan, itu maksud dari release. Nah, tutup kurung,
kurung kurawal, enter, lalu kita pilih go to and stop. Go to and stop maksudnya kita menuju ke halaman yang dituju lalu berhenti. Nah, halaman 1 berada di frame 1. Itu artinya go to and stop diisi 1. Nah, kita lihat. Nah, karena menuju ke halaman 1 dan frame 1 dan posisinya di frame 1, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Hal ini digunakan apabila posisi nanti berada di halaman yang lain. Begitu kita pilih halaman 1, maka akan berpindah ke halaman 1. Untuk berikutnya, sama, di tombol halaman 2. Klik action, ketikkan on, di release, kurung tutup, kurung kurawal buka, go to and stop, diisi halaman 2 berada di frame kedua. Isi 2. Nah, kita coba halaman 2, maka otomatis berpindah ke halaman 2. Jika kita ingin kembali ke halaman 1, maka pilih halaman 1. Nah, ini. Berikutnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Nah, itu kita gunakan 2, 3, 4, 1. Nah, selanjutnya kita simpan. Tombol. Nah, C. Untuk menjadikan SWF, kita publish. Caranya publish setting, kita pilih flash SWF, other format kita kosongi, klik OK. Selanjutnya file publish, maka secara otomatis akan dipublish di lokasi yang sudah ditentukan di publish setting. File bisa dilihat di contoh. Nah, kita lihat hasilnya. Contoh.